Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sekarang kita akan memasuki Minggu Letare. Karena itu marilah kita buka ibadah kita pada hari ini dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 125, Bersukacita Pujilah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan-Mu Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 190, Sungguh Girang Hatiku. Hukum Tuhan pada minggu ini ialah hukum Taurat pertama sampai ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan,
sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 681, Ku Datang Sujud. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu.
Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 418, Dosa dan Kejahatanmu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam kitab Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat 7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang saat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 241, Asal Yesus Saja. Jadi milikku
Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagai teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus dan pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 372 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Letare diambil dari Mazmur 32 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa untuk bahagia ya. Tetaplah berbahagia. Dan beragam ucapan sejenis ini mungkin sudah cukup akrab kita dengarkan dalam percakapan sehari-hari kita. Perkataan-perkataan seperti ini secara nyata menunjukkan kepada kita bagaimana kebahagiaan menjadi hal yang sangat diharapkan oleh hampir setiap orang. Siapa dari antara kita yang tidak ingin berbahagia?
Beragam cara kita lakukan untuk dapat meraih kebahagiaan. Namun pertanyaannya adalah, apakah sebenarnya yang dapat dijadikan indikator dari sebuah kebahagiaan itu sendiri? Ada yang mengatakan indikator dari kebahagiaan itu misalnya, jika tingkat penghasilan seseorang itu tinggi, keamanan yang stabil, dan beragam hal lainnya. Namun, apakah hal tersebut benar? Yuval Noah Harari dalam tulisannya Homo Deus mencoba mempertanyakan indikator kebahagiaan di mana Yuval memperbandingkan antara negara berkembang seperti Haiti, Filipina, dan Ghana yang memiliki penghasilan yang cukup rendah dan instabilitas politik yang memiliki angka bunuh diri yang jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara yang lebih makmur, lebih tenang seperti Prancis, Swiss, bahkan Selandia Baru dan negara-negara lainnya. Bahkan negara-negara yang lebih makmur tersebut mengusahakan meraih kebahagiaannya dengan menyantap makanan yang kurang baik untuk kesehatan tubuhnya. Dengan perbandingan itu, Harari hendak mengatakan pendapatan yang lebih tinggi, stabilitas politik yang baik tidak dapat dijadikan indikator untuk menunjukkan tingginya tingkat kebahagiaan manusia. Epikurus, seorang filosof Yunani kuno, mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengusahakan kebahagiaan karena kebahagiaan adalah kebaikan yang tertinggi. Namun, Epikurus juga memperingatkan agar dalam usaha pencarian atau pemenuhan kebahagiaan itu tidak dilakukan secara berlebihan, karena itu justru akan membawa manusia ke dalam jurang penderitaan. Pencarian kebahagiaan yang berlebihan menghantarkan manusia kepada hedonisme, dan ini justru akan mencari kebahagiaan dengan obat psikotropika atau obat-obatan terlarang atau narkoba yang dapat membawa manusia itu ke dalam penderitaan seperti ketergantungan atau adiktif yang dapat merusak kesehatan tubuh, bahkan lebih memperparah syaraf otak kita. Juga mengusahakan kebahagiaan kita dengan beragam aplikasi game seperti misalnya game Mobile Legends, Scatter, dan lain-lain yang disediakan bagi kita. Kita menikmatinya dan merasa bahagia ketika menggunakannya semata untuk membuang rasa bosan atau rasa kesepian yang menyerang kita. Namun mencari kebahagiaan dengan game-game tersebut dapat membuat kita kecanduan game. Waktu kita terbuang, konsentrasi kerja kita terpecah, dan bahkan tidak mungkin kecanduan game dapat membuat konflik atau persoalan di tengah-tengah keluarga kita. Oleh karena itulah, maka tidak salah bila kita membenarkan pernyataan Epikurus tadi. Pencarian atau pengusahaan kebahagiaan secara berlebihan berbahaya dan dapat membawa penderitaan buat hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengusahakan kebahagiaan itu sama sekali tidak salah. Namun hendaklah kita memahami dan mengenali apa itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Berangkat dari pengalaman yang dialaminya, Daud memberitahukan kepada orang Israel pada masa itu dan kepada kita saat ini, kebahagiaan yang sesungguhnya bagi orang percaya adalah kebahagiaan yang bersumber dari Allah.
kebahagiaan itu dialami, dinikmati, dan dirasakan sebagai buah pengampunan yang diberikan Allah, sebagaimana yang pernah dialami Daud. Daud begitu tersiksa ketika dia berusaha menutupi kesalahannya dan kejahatannya yang dia lakukan sewaktu berzina dengan Batseba, dan kejahatan yang merancangkan kematian Uria, suami Batseba. Dia menyimpan dan menutupi kejahatan yang dilakukannya. Dia tidak merasa bahagia dan tenang. Coba perhatikan pada Mazmur 32 ayat 3-4. Pernyataan Daud. Tulang-tulangku lesu, sumsumku menjadi kering. Pernyataan ini memperlihatkan ketidakbahagiaan yang dialami Daud. Ketidakbahagiaan itu berakhir setelah melalui teguran Nabi Nathan. Daud akhirnya mengakui kejahatannya. Teguran diterima Daud dengan baik hingga membuatnya mengakui kejahatannya, dan pengakuan itu membuahkan pengampunan dari Allah. Menerima teguran seperti Daud, terlebih bila kita telah memiliki jabatan yang begitu tinggi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, bahkan di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, bukanlah sebuah hal yang mudah untuk dilakukan. Tidak sedikit di antara kita yang bersikap reaktif, bahkan marah terhadap teguran yang dia terima dengan menyampaikan beragam alibi atau dalih untuk membenarkan dirinya. Tidak hanya marah, tetapi juga tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan menganggap teguran itu sebagai hinaan yang merendahkan kehormatannya. Kita merasa gengsi ketika kita ditegur atau diingatkan karena kesalahan atau kejahatan yang kita lakukan. Tapi tidak demikian dengan Daud. Sekalipun Daud adalah petinggi nomor 1 di kerajaan Israel, Daud tidak reaktif, tidak marah terhadap teguran Nabi Nathan. Dia menerima teguran, dan teguran itu mendorongnya untuk mengakui kejahatan yang dilakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengakuan tidak akan pernah terwujud tanpa kesediaan menerima teguran atau bersikap bebal atau mengeraskan hati. Kebebalan atau kekerasan hati itu digambarkan oleh Daud seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, binatang yang liar yang harus menggunakan tali kekang. Sebagai seorang yang berlatar belakang penggembala, Daud tentu saja mengenal karakter atau sifat dari kuda atau bagal. Pernyataan Daud yang menggunakan gambaran kuda atau bagal yang liar dan tidak berakal menyampaikan pesan tersirat kepada orang Israel dan juga kepada kita untuk tidak mengeraskan hati kita pada teguran yang disampaikan kepada kita. Penerimaan teguran itu mendorong Daud mengakui kesalahan, mengakui kejahatan yang selama ini ditutupinya. Pengakuan dan kejahatan menjadi salah satu tanda adanya penyesalan Daud akan kejahatan yang telah dilakukannya, dan pengakuan itulah yang membuat Allah memberikan pengampunan kepada Daud, dan pengampunan itu melegakan hati Daud, bahkan mengundang orang-orang untuk bersukacita atau berletare. Seperti halnya yang telah dialami Daud, kita diminta untuk tidak lagi bersikap bebal atau mengeraskan hati kita. Teguran yang diterima dengan baik
akan mendorong kita mengakui kesalahan atau kejahatan kita yang membebaskan kita dari kejaran rasa bersalah. Jangan lagi kita mengeraskan hati kita dari kejaran rasa bersalah seperti yang telah dilakukan Daud. Jangan lagi kita keraskan hati kita, tetapi menyesalah di dalam kesalahanmu dan kekuranganmu sehingga engkau akan menerima pengampunan dari Tuhan. Dan maka hidupmu akan penuh dengan sukacita sebagai orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana dunia saat ini berduka atas kejadian yang begitu meluluh lantakan antara perang Ukraina dan Rusia. Telah begitu banyak orang yang mati mulai dari anak-anak kecil sampai kepada orang tua. Bahkan Dewan PBB menyerukan perdamaian, namun kedegilan hati mereka, kekerasan hati mereka membuat dunia semakin tidak aman. Ukraina dan Rusia adalah diri kita, bagian hidup kita. Mari kita bawakan di dalam doa kita masing-masing untuk kedamaian di Ukraina. Dan marilah kita bertekad, kiranya Ukraina dan Rusia menjadi pembelajaran terakhir dalam hidup kita. Marilah kita bersama-sama mengakui bahwa perang bukanlah jalan yang harus ditempuh. Tetapi berdamailah satu dengan yang lain, karena hanya dengan demikian akan ada sukacita. Sebagaimana halnya Huria Kristen Batak Protestan pada tahun 2022 ini telah mencanangkan tema pelayanannya dengan berorientasikan kepada tahun kesehatian, tahun Hasadaon Niroha. Kita memiliki potensi yang berbeda satu dari yang lain. Kita memiliki keanekaragaman budaya, adat istiadat, bahasa, latar belakang pendidikan yang berbeda. Tetapi keperbedaan itu jangan kita pakai untuk merusak kesehatian kita. Tetapi marilah kita sehati sepikir memuji dan memuliakan Allah, menjalankan program-program tahun kesehatian. Dan marilah kita berdoa agar di tahun kesehatian ini, sebagaimana yang kita dambakan dan rindukan, setelah Sinode Godang kerja di bulan Oktober, kita akan melaunching sentralisasi keuangan di HKBP agar kesejahteraan, kebersamaan, keamanan, kenyamanan, ketentraman menjadi milik dari semua pelayan, warga jemaat, pegawai dan staf, parhalado, pelayan penuh waktu dan juga pelayan yang tidak penuh waktu. Sehingga hanya dengan demikian kesejahteraan yang semakin merata buat semua orang membuat kita semakin sempurna di dalam ibadah Minggu Letare ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu yang telah menghantar kami memasuki Minggu Letare. Minggu di mana setiap orang memiliki hak untuk bersukacita, untuk berbahagia. Walaupun di tengah kekacau balauan, ketidakdamaian, peperangan yang ada dan bahkan dihadapi oleh warga negara kami di Ukraina dan Rusia. Tetapi kami yakin dan percaya perang itu akan berakhir. Tuhan akan berada di tengah-tengah mereka, merangkul kedua negara ini untuk berdamai, mengakhiri perang.
karena setiap orang merindukan kedamaian untuk menuju kebahagiaan. Kiranya Tuhan menggerakkan hati kedua pimpinan negara tersebut dan juga pimpinan negara-negara lain Dewan PBB agar semua berupaya untuk mengupayakan perdamaian di Ukraina dan Rusia. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, dengar juga doa kami buat saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan. Yang berduka, hiburkanlah. Yang frustrasi kiranya Tuhan rangkul agar tidak semakin jatuh ke dalam pencobaan. Buat saudara-saudara kami yang sudah menikah tetapi belum memiliki anak, Tuhan beri anak kepada mereka. Buat saudara-saudara kami yang sudah berusia lanjut tetapi belum memiliki jodoh, Tuhan berikan jodoh yang sepadan dan seiman. Buat anak-anak kami yang sedang bersiap-siap memasuki ujian untuk menggapai perguruan tinggi negeri dan juga ke tingkat sekolah yang lebih tinggi. Tuhan berkati anak-anak kami sehingga menjadi anak-anak yang pandai, yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat pimpinan gerejamu mulai dari OPE Poru, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Marturia, Diakonia bersama preses, pendeta, pimpinan jemaat, Bible Flow, diakones, dan juga evangelis, guru huria, serta semua jemaat Tuhan bahu-membahu mensukseskan sentralisasi keuangan di HKBP. Kami berdoa Tuhan buat pimpinan negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo, biarlah tetap berjuang, berkeras, bekerja untuk bahu-membahu semakin meningkatkan kesejahteraan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, biarlah Engkau mengusir pandemi COVID ini dari seluruh negara kami, sehingga kami boleh bersuka cita. Ampunkan kami dari salah dan dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 564 ayat 1 sampai 2, bersukacitalah sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, hendaklah kita baik dan benar. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, yang juga hidupku pada milikku semua, kuserahkan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Minggu Letare. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.